Kita mulai. Jadi pertama jangan lupa aktifkan examnya. Kemudian start Apache-nya dan MySQL-nya. Oke, kemudian kita buka phpMyAdmin-nya atau aplikasinya dulu lah ya. Kemudian jangan lupa phpMyAdmin-nya. Oke, database kita kemarin kan KVDB. Nah, di produk sudah kan, kita sudah bisa menambah, mengubah, kemudian apa lagi ya, hapus dan menampilkan. Mungkin cari ya yang belum, cuma nah itu kita lewati saja dulu lah, kita fokus ke transaksi. Transaksi itu nanti akan disimpan di dua tabel, ada tabel transaksi, ada detail transaksi. Oke, di transaksi itu nanti akan ada 3 kolom. Kolom ID itu sudah auto increment, jadi tidak perlu diinput, otomatis kan. Kemudian tanggal itu tipenya kan date time, jadi dia menyimpan tanggal sekaligus waktunya. Dan ini sudah punya nilai default. Nilai defaultnya itu adalah waktu sekarang. Jadi ini juga nanti ketika di database nggak perlu diinput karena sudah ada nilai defaultnya. Yang perlu kita input cuma total di sini. Nah, nanti jadi ketika mau input transaksi di tabel transaksi, kita cuma input pada kolom total. Kemudian di detail transaksi, ID di sini adalah ID dari ID transaksi yang di sini. Jadi kita input ke ID transaksi dulu, ambil ID-nya baru masukkan ke detail transaksi. Kemudian juga produk apa yang dibeli. Nah, yang jadi primary key adalah 2 kolom ini. Jadi kan primary key itu kan bisa berasal dari 2 kolom. Kemudian nanti harga barangnya atau harga produknya atau harga menunya. Kemudian kuantitasnya atau KTY ya. Jadi belinya berapa? Kalau nasi gorengnya beli berapa gitu. Sekarang kita kembali ke aplikasi. Nah, ini kan tadi yang kemarin sudah ini kan, ini. Sekarang kita akan fokus ke transaksi. Dari transaksi itu kita akan nambahkan apa namanya nih? Link ke sini. Jadi di sidebar, nah kan menu itu kan ada di sidebar. Di bagian order tadi. Nah, ini kita ubah biar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi transaksi. Kemudian di bagian ini kita tambahkan link ke halamannya atau filenya. Anggaplah nama filenya transaksi.php. Jadi gini. Kemudian di sini kita tambahkan file baru namanya transaksi.php. Nah, ini biar cepat kita ambilkan codingnya dari index. Nah, index itu kan masih belum ada isinya. Nah, berarti kita nambahnya di bagian sini. Nah, di dashboard ini bisa kita ganti jadi transaksi. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Transaksi. Nah, ini ya, sudah jadi ya. Kita tinggal isi yang di sini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang sudah pernah saya buat. Nah, halaman transaksi itu seperti ini. Jadi kita input kode di sini. Sebenarnya kan harusnya pakai barcode ya, cuma karena barcode-nya nggak ada, ya kita pakai manual dulu lah. Enter, jadi seperti ini. Jadi menu kode menunya, kode produknya, klik tambah atau klik enter muncul di sini. Nah, itu dulu yang akan kita kerjakan. Kita akan fokus ke sini dulu. Nah, itu ada di mana? Nah, jadi kalau ngoding kita jangan lupa nyentek. Ada di form itu kalau nggak salah, di input group.
Nah ini ya, jadi input itu bisa digabung dengan yang ini. Nah kita mau pakai yang ini kan. Nah ini berarti kita copy yang ini, kita masukkan ke sini. Jangan lupa rapikan. Oke, simpan, kita lihat hasilnya. Nah sudah jadi, tinggal ini diubah jadi tombol. Oke, yang ini kita ganti lah ya. Ctrl D jadi kode produk. Kemudian yang ini kita hapus. Atau enggak ya, enggak usah lah. Kita pakai ini aja. Kita kasih ID tombolnya, tambah order. Kemudian di tombolnya ini, di sini kita tambahkan tambah order. Oh ini ganti tombol. Button, di sini tulisannya tambah. Kemudian di sini kita kasih kelas untuk tombol. Jadi tombol itu kan BTN, kemudian kita beri warna yang hijau, BTN Success. Kemudian tipenya button. Dan di sini kita tambah ID. ID-nya itu kita ngambil dari yang sini, area describe by. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat lagi. Nah, sudah mirip ya. Oke. Sekarang, nah ketika diklik enter, kemudian muncul tabel seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kolom. Kita buat dulu di sini. Kita beri kelas tabelnya. Oh ini saya ganti dulu lah ya. Jadi HTML. Table strip, kemudian yang terakhir table hover. Dan ini kita harus beri ID. Karena nanti datanya kan mau dinamis, mau ditambah-tambah. Anggaplah namanya tabel order. Oke, seperti ini. Kemudian karena tabel ini nanti dinamis ya, maksudnya bisa ditambah, bisa diubah. Sebaiknya baris untuk kolom dan konten itu diberi seperti ini, T-head ya. Jadi untuk kolomnya dimasukkan di dalam tag T-head atau tabel header. Yang di sini TR tadi ada berapa tadi sudah? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 TH. Kode, nama, harga, ITY, nama, harga, kuantitas, subtotal, dan aksi. Oke, jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk kontennya dimasukkan di T-body. Nah, nanti di sini apa ya? Daftar menunya yang akan diorder. Kita buat contohnya dulu. Jadi kan TR TD kali 6. Nah, berarti di sini kan harusnya kodenya gitu ya, MK001, namanya nasi goreng. Kemudian harganya 15.000, ITY 1, subtotal 15.000, dan aksinya ini nanti link, berupa link. Nah ini langsung saya ubah jadi petik 1 karena nanti masuknya di echo.
Oke, jadi di sini adalah di sini ya, di sini hapus. Oke, seperti ini. Oke. Kode itu nggak boleh diedit, nasi goreng juga nggak boleh diedit, harga anggaplah tidak boleh diedit. Yang harus boleh diedit adalah kuantitas, ya kan? Karena kuantitas itu boleh diedit, maksudnya harus ya, bukan hanya boleh, harus diedit. Maka khusus kuantitas yang ini itu harus dimasukkan di tag input number, anggaplah seperti ini dulu, kemudian value 1 ya, simpan. Nah, seperti ini. Oke, biar bagus kita tambahkan kelas dari bootstrapnya, form control. Nah, cuma kalau kita tambahkan kelas dari bootstrap, dia akan panjang seperti itu. Nah, biar tidak panjang, nanti kita tambahkan kelas di sini ya, KTY, contohnya gini lah. Kemudian di sini kita tambahkan coding CSS-nya .kty, anggaplah lebarnya itu 100 px. Nah, seperti ini. Kemudian, oke, kita ke bawah lagi. Setiap ini sebaiknya kita beri kelas nanti karena kita butuh nilai-nilainya. Jadi yang ini kita beri kelas kode produk. Nasi goreng ini tidak perlu. Harga itu kita beri kelas harga. Kemudian kuantitas sudah ada kelasnya. Jadi kelasnya bukan di TD ya untuk kuantitas, tapi di inputnya. Kemudian subtotal itu kita beri kelas subtotal. Jangan lupa nama kelas sebaiknya huruf kecil semua. Kemudian di sini kita beri kelas juga, tapi di bagian ininya ya, di bagian tag A-nya, itu anggaplah nama kelasnya hapus order. Seperti ini. Untuk href-nya kita isi pakai pagar saja. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Nah, sudah seperti ini. Cuma ini harus di-generate atau dibuat oleh JavaScript-nya setelah dia mengambil dari database. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah pertama kita buat sebuah fungsi. Anggaplah nama fungsinya tambah order ya. Di sini buat text script dulu. Kemudian buat fungsi namanya tambah order. Kemudian kita dapatkan kode produknya dari sini. Dari sini. Kode produk sama dengan kode produk .val. Nah, oke, jadi kita pastikan ya di sini sudah ada ID kode produk. Tadi sudah dikasih sebenarnya. Oke, belum ternyata. Jadi di sini saya lupa tadi kasih ID untuk kode produk. Oke, setelah dapat nanti kita pakai Ajax. Jadi kita pakai post lagi. Tujuan, kemudian data yang harus dikirim, kemudian function. Data, status. Kemudian di sini karena nanti kiriman dari PHP-nya itu berbentuk JSON, kita di sini kasih koma JSON seperti ini. Oke, di sini berarti file tujuannya adalah proses.php,
Kemudian yang dikirim pertama itu, nah ini kita buat seperti ini saja dulu. Jadi aksinya anggaplah namanya tambah order. Koma, kemudian kode produk. Kode produknya mengambil dari variabel kode produk. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita kembali ke file proses. Nah, ini ya. Ini kita tinggal copy paste. Jadi dari if ya sampai kurung kurawal terakhir ini. Tambah else, if, else, kemudian paste. Nah, ini dihapus saja. Kecuali kode produk dihapus saja. Nah, ini tadi kan aksinya adalah tambah order. Oke, jadi kita dapatkan kode produknya, setelah itu kita query ya ke database-nya. Jadi kita buat file SQL. Cara milihnya adalah select all from produk. Produk yang mana? Yang kode produknya itu sama dengan data yang dikirim dari front end. Nah, seperti ini. Kemudian ya tinggal inilah ya, sama dengan yang biasanya itu result, kemudian koneksi, kemudian eksekusi query-nya, kemudian SQL-nya yang dieksekusi. Kemudian kita cek jika datanya itu ada, result jadi datanya jika ada gitu ya. Kemudian kita ambil datanya dan disimpan di variabel row. Nah, sudah. Ini sudah dapat row-nya. Kemudian kita outputkan ke front end-nya. Jadi kirim ke front end dengan echo. Tapi harus dikirim dalam bentuk JSON. Caranya JSON encode, kemudian di sini data yang dikirim adalah data yang ada di variabel row. Nanti seandainya datanya tidak ada, kita tambahkan else di sini, yang dikirim adalah nilai 0. Seperti itu. Jadi kalau datanya ada, yang ini yang dikirim, tapi itu sudah dalam bentuk JSON. Kalau enggak, kita kirim 0 saja sudah. Sekarang kita kembali ke transaksi. Kita lihat dulu lah datanya ya. Jadi biar teman-teman tahu datanya itu seperti apa itu dan sudah sukses enggak. Jadi kita inspect elemen. Ini saya taruh sini. Nah, biar kelihatan. Kita masuk ke network. Oke. Oh, ini belum dipanggil di fungsi tambah. Jadi fungsi tambah order ini kan belum dipanggil di tombol itu. Oke, tombol itu ID-nya adalah tambah order ya. Jadi kan begini. Tambah order on click. Jadi ketika tombol tambah order itu diklik, dia akan melakukan ini. Apa yang dilakukan? Ya manggil fungsi tambah order. Oke, sekarang kita coba. Sudah sukses enggak? Jangan lupa di refresh. Masuk ke network. Ini saya bersihkan dulu. Tambah.
Nah ini ya, sudah masuk. Nah ini berarti, ini adalah data yang berasal dari PHP-nya tadi, file proses. Dan ini yang harus kita terjemahkan ke dalam tabel ini. Siapa yang menerjemah? Ya JavaScript-nya yang di sini. Jadi data ini yang berasal dari server itu bentuknya seperti ini dalam bentuk JSON. Nah, JSON itu seperti ini. Nanti itu yang harus kita urai dan kita jadikan tabel. Seperti itu. Jadi pertama kita cek dulu kan tadi, jika data itu tidak sama dengan 0, jadi maksudnya datanya ada gitu. Jadi kita akan buat tabel ini kan. Nah ini. Kita parsing satu-satu. Kita cut lah ya, kita cut. Jadi saya buat sebuah variabel namanya produk. Isinya ya nanti baris itu sudah. Kemudian penutupnya tinggal seperti ini. Jadi yang pertama itu pakai sama dengan, nanti kalau mau nambah teks pakai plus sama dengan. Nah ini kan TR penutup ya. Oke sudah, jadi TR pembuka dan penutupnya sudah saya masukkan. Kemudian kita masukkan kode produk, kolom untuk kode produk. Nah ini saya cut, produk plus sama dengan, nah seperti ini. Nah ini ya, karena masih pakai petik 2, kita ganti petik 1. Kemudian agar ngambil dari yang di JSON itu, bagian kode ini tinggal panggil seperti ini. Petik 2, kemudian titik 2. Kita tulis di tengahnya. Jangan salah ya, saya ulangi lagi. Petik 2 kali, kemudian masuk ke tengah, titik 2 kali, masuk ke tengah lagi. Berarti daerah sini. Tulis kode produk. Nah ini kita, ini kenapa kok error ini? Oh maaf, pakai plus ya. Ini kan JavaScript ya, bukan PHP. Kalau PHP pakai titik, kalau JavaScript pakai plus. Oke, jadi seperti ini. Kita coba dulu lah. Sudah sukses nggak ini? Hah, mana ini? Oh, belum ditampilkan. Jadi data ini belum ditampilkan. Ini kita selesaikan dulu lah. Jadi kurang 5 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi yang ini kan nasi goreng. Ini nama berarti. Kemudian yang ini harga. Jangan lupa kelasnya diubah juga. Kelas harga. Kemudian setelah harga ini saya hapus. Kemudian number ya. Kuantitas. Kuantitas itu kan yang di copy dari sini. Oke, saya copy saja di bagian ini. Ini. Nah, sini. Nah, ini yang petik 2 ini kita ubah semua jadi petik 1. Kemudian di bagian value, nah gini. QTY pasti 1, maaf ya. QTY itu pasti 1 sudah. Kalau awal ditambah, QTY-nya pasti 1. Kemudian subtotal. Subtotal itu pasti sama dengan harga nilai awalnya. Jadi di kelasnya kita ubah subtotal. Kemudian ini pasti sama dengan harga kan kalau pertama. Kemudian di bagian ini, di aksinya kita ubah juga. Oke, seperti ini. Yang ini kita hapus semua. Kemudian untuk menambahkan ini,
variabel produk ke tabel itu kita bisa panggil fungsi seperti ini. Nama tabelnya tadi adalah ID tabelnya ya, tabel order, kemudian append produk. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba. Oke, ini error. Product is not defined. Oh maaf, ini di bagian sini, di dalam if-nya. Oke. Nah, masuk ya. Tambah, masuk lagi. Jadi cuma kita perlu merapikan ya. Ini ketika sudah klik tambah, kalau ada datanya, ini harusnya kan bersih. Kemudian kursornya ada di sini lagi. Jadi caranya di bagian sini untuk kode produk nilainya itu kita kosongi. Kemudian setelah kita kosongi, nanti kita pindah kursornya. Jadi caranya menggunakan fungsi fokus. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kalau ini kan datanya kalau ada ini, yang ini datanya kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Kalau tidak ada, kita tambahkan else. Kita munculkan pesan produk tidak ditemukan. Ditemukan. Oke, sekarang kita coba lagi. Refresh. Tambah. Jadi langsung bersih dan kursor sudah ada di sini ya. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih ada orang ini? Ada Pak. Ada. Pak. Masih ada dosen, Pak. Ada, Ya, Pak. kalau ada kuliah jangan lihat ini sudah ya, silahkan dengan kuliahnya ya. Ini nanti ada rekamannya kok. Oke, lanjut. Baik, Pak. Nah, ini kan ketika pilih apa namanya ini ya, kode. Kemudian ketika nggak ada, kita buat nggak ada dulu lah ya, nggak ada berarti muncul produk tidak ditemukan. Kemudian kalau apa ya, nah ini kita kan harus klik tombol ini terus ya. Bagaimana kalau seandainya milih produk kode gitu ya, tinggal di enter gitu biar memudahkan. Nah itu bisa juga. Nah ini kan bisa kita tambahkan gini di bawahnya ini. Jadi di kode produk ketika ada event key press, jadi key press itu adalah ketika ada penekanan tombol pada keyboard di elemen kode produk. Oke, saya ulangi lagi ya, key press itu adalah listener untuk menangkap aksi penekanan tombol pada keyboard. Jadi tombol apapun ketika diklik ini akan dipanggil pada ketika yang diklik itu ada di kode produk gitu. Function event. Oke, seperti ini. Cuma yang perlu kita apa namanya ya, aksi ini hanya akan dijalankan ketika tombol yang diklik itu kan enter ya, bukan tombol apapun. Maka di sini kita kasih percabangan if event which sama dengan 13. Nah 13 ini adalah kode untuk enter. Jadi maksudnya adalah ketika tombol itu yang diklik adalah enter, apa yang akan kita lakukan? Nah ini memanggil fungsi tambah order. Oke, kita refresh lagi, kita enter. Nah masuk ya, enter lagi masuk. Jadi seperti itu.
Sekarang kita lanjut dengan hapus. Umpamanya kita mau menghapus lah ya. Atau ini dulu lah, ngubah kuantitas. Jadi kalau kita ngubah kuantitas di sini, subtotalnya itu akan berubah. Jadi kalau dirubah akan berubah gitu kan subtotalnya. Gimana caranya? Ini saya tutup dulu. Di sini kita tambahkan listener untuk input di sini. Di apa namanya ini ya? Di elemen dengan kelas KTY ya. Jadi ini kan tadi kan elemennya sudah kita kasih kelas KTY. Cuma karena elemen ini dinamis, cara memasang listenernya itu agak berbeda. Caranya begini. Jadi kita ngambilnya dari dokumen, bukan langsung dari elemen. Kemudian on input. Jadi listener untuk input atau ngetik itu atau perubahan ketikan ya di sebuah input teks itu bisa pakai listener input. Kemudian di mana yang akan kita kasih, di elemen mana? Elemen yang ada kelas KTY-nya. Kemudian tinggal panggil function. Oke, saya ulangi lagi ya. Format seperti ini yang ada dokumennya itu harus digunakan di elemen yang dinamis. Jadi kan ini kan elemennya dinamis yang ini kan, ditambahkan dari ketika klik tambah tadi, bukan dari awal. Jadi kalau elemennya elemen baru atau elemen dinamis, cara memasang listenernya itu seperti ini. Jadi pakai dokumen. Oke, sekarang kita ambil barisnya. Caranya gimana? Cons tr, anggaplah saya simpan di tr. Kemudian saya panggil fungsi this. Jadi fungsi this itu akan mengarah ke elemen yang ini, yang di input. Oke, biar teman-teman paham. Oke, ini ya. Elemennya itu kan ini, KTY. Kita mau dapat TR-nya, TR yang ada di input KTY ini. Berarti kita kan harus ke 2 kali parent. Jadi ke parent pertama, kemudian parent kedua, baru kita dapat barisnya atau TR-nya. Jadi kalau kita mau ngambil parent-nya itu tinggal panggil fungsi dot parent. 2 kali. Jadi parent yang pertama itu dapat TD-nya, parent yang kedua dapat TR-nya. Oke, jadi sekarang kita dapat elemen baris ini sudah. Setelah dapat elemen baris, kita cari harganya dan nilai kuantitasnya. Oke, caranya let harga. Harga itu kan ada di TR. Cari harga itu kan ada di kelas harga. Kemudian di HTML. Jadi gini kan, kalau kita sudah ke baris, cari elemen yang ada kelas harganya, kemudian kita ambil nilainya. Karena ini ada di kolom, kita ngambilnya pakai fungsi HTML. Kemudian kalau yang KTY sama ya nyarinya, tr langsung this sajalah, this.file. Kenapa kok pakai file? Karena ini input. Jadi kalau input itu cara ngambil nilainya pakai file. Kalau di elemen yang non input kita pakai HTML. Oke, seperti itu. Kemudian kita konversi ke integer. Yang KTY juga kita konversi. Oke, seperti ini. Jadi kalau harganya sudah dapat, KTY-nya sudah dapat, berarti sekarang kita hitung subtotalnya. Subtotal itu gimana cara ngitungnya? Subtotal gimana cara ngitungnya? Kok agak ini? Halo? Harga tambah kuantiti, Pak. Harga dikali kuantiti. Bukan ditambah ya.
Oh iya ya Pak, ya Pak. Oke. Kemudian ini kita masukkan ke sini kan? Ke sini. Jadi kita pakai kode ini saja sudah. TR find elemen yang subtotal. Di HTML-nya itu kita masukkan subtotal. Gitu kan? Sekarang kita coba. Enter. Nah, ini kan 17.000. Kita ubah. Nah, rubah. Kita ubah lagi. Rubah. Tambah produk lain. Enter. 15.000. Diubah 30.000. Kalau beli 10 namanya 150. Oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk hapus. Ketika klik hapus, nah ini terhapus. Nah, kalau hapus ini gampang sebenarnya. Kita tinggal seperti ini. Karena hapus itu juga elemen yang dinamis, maka kita pakai format ini. Ini saya copy. Ini saya copy. Jadi jangan lupa ya, ini kan pembukanya, ini penutupnya. Nah, yang kita ubah apa? Ini. Kalau ini kan on input. Kalau yang tadi ya on input. Kalau ini kan on click. Jadi ketika link hapus ini diklik, jadi di sini klik. Kemudian hapus itu kan ada di kelas apa tadi, hapus order ya. Hapus order. Nah, sekarang kita tinggal hapus TR-nya. TR yang ada di hapus order ini. Caranya adalah kita panggil fungsi this. Jadi this itu selalu mengacu ke sini. Elemen yang diberi listenernya. Kemudian kita ke parent-nya 2 kali. Kemudian panggil fungsi remove untuk menghapus sebuah elemen. Oke, kita coba lagi. Enter. Enter, kemudian hapus. Nah, gitu ya. Ternyata gampang ya. Oke, kita coba lagi. Kita ubah ini 2 jadi 2. Nah, seharusnya di sini di bawah ini nanti ada total. Nah, kayak ginilah. Total. Jadi total ini satu baris, tapi nanti cuma isinya 2 kolom. Kolom untuk teksnya yang mengisi 5 kolom ini, kemudian kolom untuk total yang di sini. Jadi caranya gini, kita kembali ke sini. Nah, di bawahnya, oh maaf, ini ada kesalahan ya. T-body itu harusnya di sini. Di bawahnya T-hit. Nah, gini. Jadi kan T-hit, kemudian T-body. Nah, di sini kita buat T-hit lagi. Jadi total itu nanti saya masukkan ke header. Jadi TR nanti di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama tulisannya total, dan ini nanti jumlah totalnya. Cuma untuk total ini saya pakai call span 5. Jadi biar nanti panjang ya. Kemudian ini saya kasih ID total. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba refresh. Oh maaf, yang ini ya. Nah, ini sudah benar kan? Jadi sekarang kita akan buat fungsi untuk menghitung total. Kita kembali ke JavaScript-nya. Function hitung total. Hitung total itu dari mana? Dari subtotal. Ini kan? Dari subtotal. Jadi kita ambil semua subtotalnya. Caranya gimana? Caranya kalau kita pakai jQuery, kita cari semua elemen dengan kelas subtotal. Kemudian kalau mau melakukan perulangan, kita pakai fungsi each.
Kemudian function kurung i, objek. Seperti ini. Oh maaf ya, ini i bukan satu, i. Seperti ini. Jadi sekarang kita di sini, di objek ini, kita sudah dapat semua elemen dengan kelas subtotal. Kemudian di sini kita buat variabel pembantu saja, namanya total, biar nanti bisa ngitungnya. Awalnya kita kasih 0. Selanjutnya kita ambil subtotalnya ya, dari masing-masing elemen subtotal ini. Subtotal sama dengan, kita pakai this lagi, ini HTML. Jangan lupa ini dikonversi jadi integer. Ini saya copy paste saja. Oke, seperti ini. Nanti subtotalnya ditambahkan ke total pakai fungsi pakai operator plus sama dengan subtotal. Oke, jadi subtotalnya akan ditambahkan terus ke variabel total. Nanti kalau sudah, kita masukkan ke sini. Sini tadi kan ID-nya ID total. Berarti total titik HTML kemudian total. Nah ini kita harus panggil kan, panggilnya di saat ini gimana ya, ketika mengubah kuantitas. Jadi kan ketika kuantitasnya berubah, itu akan dihitung sama ketika tambah order. Di sini setelah fokus. Oke, kita tambah di situ dulu. Sekarang kita refresh lagi dan coba. Nah, sudah ada ya totalnya ya. Kita tambah produk lain. Nah, berubah. Ini kan 21 kan? Kalau kuantitasnya kita ubah, nah ini juga berubah. Kuantitasnya kita ubah lagi, ini juga berubah. Nah, ketika hapus berubah nggak ya? Nah, belum berubah. Jadi, fungsi hitung total ini juga kita panggil ketika hapus. Nah, tadi hapus. Nah, di sini. Oke, sekarang kita refresh lagi. Oke, ini ya hapus ya. 21 kan hapus. Nah, sudah jadi 17. Berarti sudah sampai saat ini sudah benar. Jadi fungsi hitung total itu dipanggil ketika nambah produk, ngubah kuantitas, dan hapus. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut. Nanti kita sebenarnya bagian ini sudah bisa disimpan ke database. Cuma biasanya kan kalau aplikasi kasir itu kan butuh kalkulator sederhana kan untuk menghitung kembalian. Nah, kita akan pakai yang ini. Jadi seperti ini. Oke, kita tambahkan HTML-nya dulu. Jadi di bawahnya tabel ini kita tambahkan sebuah form. Kemudian di sini kita pakai div untuk kelas barisnya. Jadi kalau di Bootstrap itu kita bisa buat seperti ini. Kemudian di sini kita buat label. Di sini untuk bayar. Kemudian kita tambahkan kelas call as
SM2 call form label. Dan ini bayar. Kemudian di sini kita buat div lagi. Ini kelas call SM8. Nanti ini isinya adalah input text tadi. Kemudian ini untuk kembaliannya. Kita beri kelas form text. Nanti tulisannya di awal itu kembalian titik 20. Kemudian ini bayar itu kan number ya, kita ubah jadi number saja lah. Kemudian untuk tombolnya kita buat div lagi. Di div ini ada kelas call SM2. Di sini kita tambahkan button. Tulisannya simpan. Kemudian ini tipenya button. Kemudian kelasnya BTN primary. Kemudian ID-nya simpan. Oke, seperti itu. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Tapi kita kan maunya setengah gitu, kayak gini kan setengah saja lah. Jadi di formnya itu kita tambahkan kelas. Kalau mau setengah itu nama kelasnya W50. Nah, ini cuma setengah. Dan kita maunya di kanan. Dan ini ada marginnya ya di atas ini. Jadi biar tidak terlalu dekat dengan tabel yang di atas. Jadi kalau mau ke kanan itu kan kita bisa pakai kelas float n, kemudian margin topnya kita bisa pakai kelas mt5. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal buat fungsinya. Jadi kalau saya nambah angka di sini, kemudian kembalian itu otomatis berubah sesuai dengan bayar dikurangi total ya. Jadi sekarang kita buat fungsi baru namanya hitung kembalian. Function hitung kembalian. Hitung kembalian itu kan perhitungannya dari pembayaran dan total. Jadi kita dapatkan bayar dan total dulu. Bayar kemudian total. Karena total itu HTML, jadi kita pakai HTML. Kemudian kita hitung kembaliannya. Maaf ya, kita konversi dulu. Nah, ini saya copy paste dari sini saja. 2 kali karena untuk bayar dan total. Seperti ini. Kemudian tinggal hitung kembaliannya. Kembalian sama dengan bayar dikurangi total. Kalau sudah, tinggal ditampilkan di elemen kembalian tadi. Pakai fungsi HTML. Kembalian titik 2, kemudian tanda plus, kembalian. Nah, fungsi ini dipanggil di mana?
Fungsi itu dipanggil di sini, dibayar ketika input. Jadi caranya adalah dokumen on input, koma di elemen apa? Di elemen dengan ID bayar, kemudian function. Nah, ini yang kita panggil hitung kembalian. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Oke, kita hitung ya. Anggaplah uangnya 30.000. Nah, langsung ada kembaliannya. Umpamanya, ini saya hapus. Nah, ini kan terjadi error ya. Jadi kalau ini kosong ternyata error. None itu not of number, not a number. Jadi biar tidak error di bagian hitung kembalian itu, ini kita masukkan ke percabangan. Jadi kita pastikan dulu pembayaran itu ada gitu. Jika bayar tidak sama dengan kosong, maksudnya ada teksnya gitu kan, baru kita hitung. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah seperti itu harusnya tidak error sudah. Oke, ini kalau saya hapus ya tetap nggak error. Cuma ini kok tetap gini ya. Jadi gini sajalah. Jadi kalau kosong berarti kembalian itu kita set ke 0. Nah, seperti ini. Jadi kalau kosong kita set ke 0 lagi. Rp30.000. Kemudian kalau kita hapus, nah jadi 0 lagi. Oke, sudah selesai. Yang tambah sudah selesai. Sampai ubah kuantitas, hapus, kalkulator untuk kasirnya juga sudah. Dan yang proses selanjutnya adalah simpan. Oke. Jadi kita kembali lagi ya ke database tadi ya. Ketika simpan, kita kan harus menambahkan kedua apa namanya ini? Dua tabel transaksi dan detail transaksi. Transaksi itu yang kita butuhkan cuma nilai totalnya karena ID dan tanggal otomatis. Kalau yang detail transaksi itu kita harus masukkan semua. Cuma ID ini berasal dari ID transaksi ini. Kode produk, harga, dan QTY itu berasal dari sini sudah. Kode produk, harga, dan QTY. Jadi nama itu nggak perlu sudah. Nanti kan tinggal join dengan produk, tabel produk. Subtotal ini juga bisa dihitung sendiri nanti. Dihitung sendiri di programnya. Oke, jadi sekarang tombol simpan ini kita pastikan dulu ada ID simpannya. Oke, sudah ada. Sekarang kita tinggal tambahkan fungsinya atau listenernya ya. Simpan dot klik. Oke, seperti ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama kita ambil semua nilai untuk kode, harga, dan kuantitas. Caranya ya kita melakukan perulangan. Kita ambil semua barisnya dulu. Caranya sama dengan yang di atas tadi. Jadi pada tabel order, pada bagian T-body, nah ini kenapa kok kita harus menggunakan T-body tadi ya? Karena ini yang kita ambil hanya pada baris yang ada di T-body saja. Kemudian pada TR-nya. Jadi saya mau melakukan perulangan pada baris yang ada di T-body yang ada pada tabel dengan ID ini, tabel order. Kemudian .each function, kemudian i, object. Sekarang kita ambil satu-satu sudah nilainya.
kode produk sama dengan this find yang ada di kelas kode produk, kemudian ini HTML. Jadi kita ambil gini, lakukan hal yang sama untuk harga dan kuantitas. Harga, kemudian KTY. Jadi ubah yang di sini juga, ubah yang di sini juga. Karena KTY ini pakai input, jadi untuk ngambil nilainya kita pakai fungsi val. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan di sebuah objek, namanya anggaplah produk. Cara buatnya sama dengan kurung kurawal. Di sini titik koma. Kode produk. Oke, lakukan hal yang sama untuk harga dan kuantitas. Jadi kita sudah simpan di sini. Karena produknya banyak, nah ini juga harus kita simpan di variabel lain. Contohnya kita simpan di array ya. Jadi di atas itu kita tambahkan variabel array baru, anggaplah namanya daftar. Pertama kita kosongi dengan cara seperti ini, jadi pakai kurung kurawal. Dan untuk menambahkannya, caranya adalah daftar push. Jadi produk ini kita tambahkan di daftar, karena produknya kan banyak. Setelah itu, nah teman-teman mungkin penasaran ya, seperti apa nanti daftar itu. Kita bisa tampilkan dulu lah, bener nggak ini sudah gitu. Jadi kita pastikan sampai kode itu kita bener gitu. Nah di bagian konsul coba kita simpan. Nah jadi seperti ini datanya. Jadi ini produk pertama, ini produk kedua. Sampai tahap itu sudah benar. Jadi teman-teman nanti ketika nyoba ada error tidak seperti ini, berarti ya harus diperbaiki dulu. Oke, kita komen dulu ini. Selanjutnya kita konversi ke JSON lagi. Caranya anggaplah disimpan di variabel namanya JSON. Caranya di sini adalah panggil kelas JSON kemudian .stringify daftar. Kemudian selain produk kita kan butuh total tadi kan. Ya, jadi kita ambil juga nilai totalnya. Nilai total itu ada di elemen dengan ID total. Oke, sudah. Semua data yang diperlukan untuk menyimpan transaksi tadi sudah kita punya, kita dapatkan lah ya. Sekarang tinggal disimpan di database. Caranya kita pakai Ajax lagi. Ini proses.php. Seperti ini. Nah ini biar rapi saya tulis seperti ini. Apa yang dikirim? Yang pertama jelas aksi. Jadi untuk membedakan nanti di file prosesnya, nama aksinya adalah simpan transaksi, kemudian yang dikirim juga produknya, produk nilainya ada di variabel JSON. Selain itu total. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba ke file proses lagi. Ini saya copy paste. Jadi dari else ya, tapi tidak ikut yang ini, apa namanya ini, kurung kurawal terakhir ini. Yang di sampingnya else nggak ikut. Sampai kurung kurawal terakhir. Paste saja langsung. Kemudian tinggal ubah yang ini. Jadi tadi kan nama aksinya adalah simpan
transaksi. Yang perlu kita ambil kan ada dua nilai, total dan produk. Nah, kita ambil total dulu. Kemudian selanjutnya kita ambil produk. Bagian produk ini saya tidak masukkan ke fungsi escape string, jadi langsung produk gitu saja. Oke, sudah. Selanjutnya, karena ini kan ada dua proses, input ke transaksi dan detail transaksi, jadi di sini saya akan pakai fungsi transaksinya MySQL. Jadi kalau ada error berarti harus gagal semua, kalau sukses ya harus sukses semua gitu kan. Jadi di sini saya panggil, aktifkan dulu transaksinya menggunakan fungsi begin transaction. Kemudian saya tambahkan SQL-nya. Insert into transaksi. Karena di transaksi itu kita hanya mau menginputkan total, jadi di bagian nama kolomnya itu hanya total. Kemudian values-nya ya dari total saja. Seperti ini. Selanjutnya kita insertkan. Oke, kita copy paste aja lah. Ada nggak ini ya? Nah, ini. Oke, kurung kurawal penutupnya jangan lupa. Jadi kalau ini sukses, jadi kalau insert ke transaksinya sukses, kita kan mau nginput ke detail transaksi. Tapi detail transaksi itu butuh ID transaksi yang tadi kan. Jadi cara mendapatkannya adalah kita buat variabel baru ID transaksi. Cara mendapatkannya adalah panggil kelas con, kemudian ID insert ID. Jadi ini untuk mendapatkan ID terakhir yang sudah diinputkan tadi. Kemudian kita terjemahkan produknya ini ke array-nya PHP. Caranya adalah pakai fungsi JSON decode, true. Jadi kan produk ini masih JSON tadi. Kalau mau diproses PHP ya harus diterjemahkan ke array-nya PHP kan. Kita pakai fungsi JSON decode. Kemudian karena produknya ada banyak, kemungkinan kan bisa jadi produknya ada banyak. Jadi kita pakai perulangan di sini. For each. Pakai yang diulang adalah nilai yang ada di variabel produk. Di sini kita ambil satu-satu kode produk, harga, dan kuantitasnya. Oke, selanjutnya ini yang kita tambahkan ke tabel detail transaksi. Jadi di sini kita buat SQL lagi. Insert into detail transaksi. Karena semua nilai yang mau kita inputkan, jadi di bagian nama kolom ini bisa kita kosongi, jadi langsung values saja. Oke. Jadi yang pertama itu kan ID transaksi. Nah, ini kita ambil dari sini. Kemudian yang kedua adalah kode produk, kita ambil dari sini. Kode produk itu kan varchar atau string, jadi pakai T. Harga itu integer, jadi tidak petik. Kemudian kuantitas juga integer, jadi tidak petik. Sudah, kemudian tinggal dieksekusi.
Nah, ini kita simpan saja di variabel namanya anggaplah oke ya. Kemudian nanti kita cek jika tidak sukses, jadi ketika nambah ke detail transaksi ada yang tidak sukses, maka kita akan buat transaksi sebelumnya itu di rollback atau dibatalkan dengan memanggil fungsi rollback. Jadi seperti ini. Jadi di video pertama ini sudah dibahas ya. Teman-teman kalau lupa silakan mengacu ke video yang pertama. Jadi intinya ini kalau gagal, jika gagal, maka input pada tabel transaksi juga harus digagalkan. Caranya gimana? Panggil fungsi rollback. Nah, kemudian karena sudah gagal ya kan, kita kirim nilai ke front end 0 saja sudah. Tanda sebagai bahwa prosesnya ada yang gagal. Kalau tidak, di for each ini, setelahnya for each, kita panggil fungsi commit. Jadi commit itu kan untuk menyimpan semua transaksi sudah. Dan outputnya adalah 1. Kemudian di sini tadi ini untuk apa ya? Nah, ini kalau sukses kan, kalau gagal di proses pertama, kita kasih else lagi 0. Oke, jadi seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Jadi pertama kita ambil totalnya, kemudian ambil daftar produknya. Kemudian kita mulai transaksi, karena ini ada 2 proses. Yang pertama, proses pertama adalah kita insert data ke tabel transaksi. Kalau sukses, kita ambil ID transaksinya, kita terjemahkan produknya, daftar produknya menggunakan JSON decode ini. Kemudian kita lakukan perulangan untuk mengambil semua data yang ada pada produk. Kita ambil kode produknya, harganya, dan kuantitasnya. Kemudian kita buat query-nya untuk insert tadi ke detail transaksi. Kalau sudah tinggal dieksekusi. Nah, kalau gagal ini di rollback atau digagalkan semua transaksinya, termasuk yang ke transaksi, dari transaksi. Kalau tidak ada kegagalan di sini, maka kita commit. Jadi kita simpan permanen. Oke, oh yang ini jangan lupa dihapus ya. Ini kan kode yang sebelumnya. Oke, kalau sudah kita kembali ke transaksi. Jadi di bagian ini kita kasih perjabangan if data sama dengan 1, maksudnya sukses ya. Maka kita untuk mudahnya kita refresh saja halamannya, location.reload. Kalau ternyata gagal, maka kita tampilkan pesan error. Terjadi kesalahan saat menyimpan. Oke, sekarang kita coba. Ini kan masih kosong semua lah ya untuk data transaksinya. Detail transaksinya bentar. Transaksi masih kosong, detail transaksi masih kosong. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Kalau ini kita ubah. Simpan. Kita lihat di network. Nah, error, terjadi kesalahan ternyata. Kita lihat di proses. Oke, nggak ada. Oke-nya nggak ada. Oh, di proses ya. Oh, ini lupa dolarnya. Ini masuk nggak ya ke database? Oh, error, nggak masuk. Jadi kita refresh lagi. Ubah dua, simpan. Nah, sukses berarti. Kalau sudah nggak ada pesan error harusnya sudah sukses.
Jadi ini kita refresh, nah datanya masuk. Ini kan ID-nya otomatis, tanggalnya juga otomatis, total dari tadi dari yang kita input. Kemudian daftar makanannya bener ya. Jadi ID transaksinya 2, kode produknya ada, harganya ada, kuantitasnya 22 tadi. Sekarang kita tinggal tampilkan di sini data orderan hari ini. Jadi sama dengan yang ini. Harusnya kan muncul seperti ini. Jadi sekarang kita buat tabel dengan 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Di halaman transaksi. Di bawahnya form. Tabel, kemudian TR untuk apa ini namanya tadi? Headernya ada 4 kolom. Nomor, kemudian produknya apa, waktu, dan total. Kemudian di sini adalah kontennya. Jadi di sini adalah kode PHP-nya ya. Jadi pertama kita buat query dulu. Nah, kita kan apa namanya? Ini agak susah ini sebenarnya. Jadi kita kan mau menampilkan seperti ini ya, produknya mau di-combine gini kan. Oke, kita masuk ke ini. Jadi teman-teman kalau mau membuat query agar lebih mudah, kita masuk ke sini saja. Kita join dulu lah. Select all from transaksi. Kita singkat T. Join detail transaksi, kita singkat DT. Joinnya itu berdasarkan ID transaksi. Jadi on t.id sama dengan dt.id. Kemudian biar tahu nama produknya, kita join juga dengan produk, tabel produk, kita singkat P. Ini on p.kode produk sama dengan dt.kode produk. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba jalankan. Nah, sudah dapat semua ya kan? Tanggalnya, totalnya sudah dapat, ID produknya, ID transaksi, harga, kuantitas, kode produk, nama produk, sudah dapat semua. Cuma kan kita yang mau menampilkan cuma ini saja kan? Waktu dan total. Produk, waktu, dan total. Jadi ini biar ngumpul, lebih baik kita group by. Jadi di sini ID, beberapa coding ini saya buat salah memang ya. Jadi nanti teman-teman tahu alasannya kenapa kok seperti ini. Jadi cara menggabung teks itu kita bisa pakai grup concat. Jadi ini yang digabung adalah kode produk. Jadi ini ada kode produk, nama produk, dan kuantitas. Jadi semuanya nanti akan digabung. Oke, seperti ini. Ini nama, kemudian di sini adalah kuantitas ya. Kemudian kita perlu tanggalnya juga kan. Selain tanggal, perlu total. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di paling bawah ini, kita gunakan fungsi group by. Group by-nya berdasarkan ID. Oke, kita coba jalankan. Error. Katanya kolom ID di field list itu ambiguous atau ambigu lah ya.
Kenapa? Karena kan ID itu ada di dua kolom, dua tabel, ada di tabel transaksi dan detail transaksi. Jadi, kalau ada kolom yang namanya sama yang ada di beberapa tabel, kita harus panggilnya menyertakan nama aliasnya atau nama tabelnya dulu. Contoh ID ya. ID ini mau ngambil dari tabel yang mana? Contohnya kita ambil dari transaksi, berarti harus t.id. Sama dengan kode produk. Kode produk ini kan ada di sini sama sini. Kita mau ngambilnya dari mana? Anggaplah dari tabel produk, p.kode produk. Nama itu tidak ambigu, kuantitas itu juga tidak ambigu, jadi tidak perlu, tanggal juga tidak ambigu, kemudian group by ID ini juga ambigu. Jadi di sini. Oke, sudah. Jadi sekarang seperti ini sudah tampilannya. Cuma hasil grup concat itu nggak punya nama. Jadi sebaiknya kita beri nama. Namanya ya samakan saja dengan nama kolomnya. Kode produk, ini nama. Kemudian yang ini adalah ITY. Oke, sudah. Kemudian karena yang di sini yang mau kita tampilkan hanya orderan hari ini, maka di bawahnya atau di atasnya group by ya, kita tambahkan filter where tanggalnya yang tanggal hari ini. Caranya gini. Date tanggal sama dengan current date. Jadi kita hanya menampilkan orderan hari ini pada halaman transaksi. Kemudian karena kita mau menampilkan orderan terbaru dari orderan terbaru ke terlama ya. Jadi di bawahnya group by itu kita gunakan fungsi order by tanggal terbaru ke terlama. Jadi descending. Oke, seperti itu. Semoga tidak pusing ya. Nah. Oke, jadi ini kita copy paste masukkan ke sini. Kemudian lakukan hal yang sama dengan yang tadi lah, kita copy paste sajalah. Ada di menu. Nah, ini ya. Di menu. Nah, ini ada dua kurung kurawal ya, 1 2. Jadi kita buat 2 juga untuk penutupnya. Oke, seperti itu. Sekarang kita ambil kode produknya. Jadi kita mau gabung sekarang. Kode produk itu ngambilnya di row kode produk. Kemudian nama dan kuantitas. Kemudian ini kita konversi jadi array. Caranya seperti ini nih, kita copy lagi yang tadi, kita ubah namanya, tambah ARR jadi biar tahu kalau ini array. Kemudian untuk konversinya kita bisa pakai fungsi explode. Nah, seperti ini. Nah, ini kita copy paste semua. Yang ini tinggal diubah nama dan ITY. Kemudian kita gabung lagi. Biar jadi satu seperti ini. Jadi ada kode, nama, dan kuantitas.
Nah, ini saya ubah ke PHP dulu ya. For each variabelnya adalah ini. Kemudian ini saya ubah menjadi kode. Jadi produk itu nanti akan diisi dengan kode, kemudian spasi, nama array yang sesuai key-nya, kemudian key juga. Ini juga sesuai dengan key. Kemudian ini biar ke bawah kita tambahkan BR. Oke, seperti ini. Sekarang kita tinggal tambahkan tabelnya. Jadi di sini kita buat TR pembuka, kemudian TR penutup, kemudian 3 TD ya. Ini saya copy paste saja lah. Ini tadi pakai produk. Dan yang ini pakai row waktu. Tanggal ya. Dan yang ini row total. Oke, jadi seperti itu. Untuk nomornya ini kan belum ada, kita tambahkan di sinilah dulu. Jadi nomor itu awalnya 0. Kemudian di awal-awal ini nomor kita tambah 1 pada perulangan. Jadi nanti ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, error. Oh, ini ya. File koneksinya lupa tidak di-include-kan. Jadi kita tambahkan di atas saja. Require once. File koneksi. Oke, kita ini nggak ada, tanggal nggak ada, kok bisa ya? Oke, kita coba. Ini di baris 107. Oh maaf, ini keikut ya, SQL yang ini keikut tadi. Jadi ini yang dihapus karena kita kan pakai SQL yang ini. Jadi karena copy paste itu keikut dan merubah SQL-nya. Nah, jadi sudah benar ini. Tinggal di tabelnya itu kita tambah kelas untuk yang ini. Saya copy paste saja. Oke. Jalankan lagi. Nah, sudah benar. Kita coba input data baru. Ini beli nasi goreng sama anggaplah mie goreng. Nasi gorengnya 1, mie gorengnya 5. Simpan. Nah, masuk. Nasi gorengnya 1, mie gorengnya 5. Nah, ini perlu jarak lah ya, kita tambah lah. Di sini kita tambah MT5 biar ada marginnya. Nah, kok nggak ada?
ini nggak bisa berarti. Jadi kita lewati saja dulu. Yang penting sudah bisa. Kemudian, nah ini untuk waktu ya. Waktu di sini kan sama tanggal dan jamnya. Sebenarnya kan kita cukup butuh jamnya saja kan, karena ini sudah menampilkan yang hari ini. Kita nggak butuh tanggal sebenarnya. Jadi di bagian ini kita ambil tanggalnya saja. Caranya di sini. Nah ini biar rapi, saya pisah lagi dari sini. Kemudian di tanggal itu juga saya ginikan. Jadi tanggal itu biar dapat waktunya saja, kita bisa pakai date format. Nah, seperti ini. Formatnya apa yang mau kita ambil? Jadi jamnya saja, ini kodenya H besar, titik 2, kemudian menitnya. Kalau kita butuh dengan detiknya, ya panggil sama ini, kode ini. Nanti kita beri nama juga, anggaplah waktu ya. Jadi di sini kita beri nama baru waktu, dan di sini berarti kita panggil waktu. Nah, sudah jadi.